Dan pemirsa untuk membahas lebih jauh bagaimana dampak eskalasi konflik Iran-Israel bagi Indonesia, sudah bersama kami Bapak Ahmad Tauhid selaku ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Indef. Selamat sore Pak Ahmad Tauhid. Selamat sore Mbak Tisa, Mbak Gita, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kabar baik. Pak Ahmad Tauhid, kita ingin tahu dari sudut pandang Anda sebagai seorang ekonom akan seperti apa dampak Iran-Israel ini jika sampai pecah perang ataupun jika sampai tidak terjadi perang tapi kondisi tetap seperti ini terhadap ekonomi Indonesia? Ya, yang pertama saya kira pasti masing-masing negara sekarang akan katakanlah bersiap ya, negara-negara Barat pasti akan menyiapkan sanksi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Iran terhadap Israel ya. Dan ini juga akan berbalas begitu. Artinya bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah ini tidak sebentar ya. Dan ini juga saya kira mungkin dampaknya bisa medium, artinya mungkin 3 atau 4 bulan ke depan. Nah, situasi ini tentu saja akan tadi seperti disebutkan, ya, harga energi akan meningkat begitu, baik katakanlah minyak ya sudah tembus di atas 86, bahkan untuk Brent bisa mendekati 89 US dollar per barrel, itu berarti lebih tinggi dalam waktu kurun cepat seminggu lalu begitu. Dan saya kira juga energi-energi lain karena terbatasnya pasokan dan Iran merupakan salah satu ekspor di dunia, itu harga batu bara juga kemungkinan juga akan melonjak begitu. Tentu saja ini ada sisi negatif karena sebagian besar untuk kebutuhan fuel kita untuk transportasi itu berasal dari minyak dan sebagian besar impor ya, meskipun ini sebagian dari negara OPEC begitu. Dan ini akan berdampak terhadap kalau misalnya kenaikan harga konsisten di atas 82 dalam 3 bulan ke depan, otomatis sulit untuk dielakkan bahwa harga BBM kemungkinan akan naik ya, meskipun mungkin tidak terlalu tinggi begitu. Nah, mungkin yang akan diperhatikan apakah pemerintah akan menambah besaran subsidi dengan mengantisipasi ini atau tidak, ini yang kemudian akan diperhitungkan dalam fiskal kita 2024 ini. Dampak lain tentu saja mungkin sisi plusnya harga energi, kalau kita eksportir batu bara ya kita akan mendapatkan surplus meskipun mungkin tidak besar ya, karena demand energi pasti akan terjadi begitu ya, dengan eskalasi maupun gangguan supply di Laut Merah begitu. Seperti halnya pada waktu pecah Rusia Ukraina, itu harga energi akan melonjak. Nah, apa dampaknya lalu ke kita? Saya kira yang perlu diwaspadai ketika harga energi meningkat adalah akan ada penyesuaian dari beragam konsekuensi ya, apakah harga BBM di market, kemudian kemungkinan juga harga listrik dan sebagainya, karena salah satu penentunya adalah harga minyak maupun nilai tukar kita yang memang saat ini juga sedang melemah begitu. Nah, ini yang kemudian juga sedikit banyak akan menggerus gitu dari sisi stabilitas makro kita. Yang kedua efeknya adalah tentu saja dari sisi ekspor impor ya, ini akan mengalami perlambatan terutama dari jalur logistik yang melalui Laut Merah, terutama misalnya untuk pasar Afrika, Uni Eropa maupun tentu saja Timur Tengah sendiri, meskipun persentasenya kurang dari 20% pasar-pasar tersebut, tapi sedikit banyak ini akan mempengaruhi kita ya, ada keterlambatan dan sebagainya. Saya kira ini yang harus diantisipasi ya, dampaknya ekonomi ke kita dari situasi pecahnya Iran Israel bagi kita begitu. Dan saya kira yang terakhir adalah secara umum ketika harga minyak mengalami kenaikan dan inflasi terjadi di banyak negara, maka yang dikhawatirkan adalah upaya untuk menurunkan inflasi termasuk di Amerika mengalami perlambatan. Di bulan Februari sempat menurun begitu 3,2, tapi menjelang Maret 3,4, 3,5, artinya kemungkinan The Fed dengan situasi memburuk kenaikan harga energi global, mereka akan menahan suku bunga untuk tidak turun dalam waktu relatif cepat. Dan ini berimplikasi bahwa upaya penurunannya akan pelambatan penurunan tingkat suku bunga akan mendorong ya capital outflow itu akan terjadi, akan jauh lebih masif begitu dari banyak negara berkembang ke negara maju begitu ya.
Dan ini kita sudah rasakan dengan capital outflow terutama di pasar obligasi dan yang terjadi adalah nilai tukar rupiah kita tembus di atas 16.300 dalam waktu 1-2 hari ini, dan saya khawatir kita mengulang sejarah. Kita pernah mencapai 16.800 pada masa krisis 97-98 ya, meskipun substansinya berbeda, tapi kita berharap tidak akan sampai sejauh itu begitu. Oke, ini kan tadi sudah dijabarkan secara komprehensif begitu ya, apa saja dampak-dampak yang terjadi apabila eskalasi antara konflik Israel dan juga Iran ini terus meningkat. Dari Indonesia sendiri harus mengantisipasinya seperti apa, Pak? Karena kita tahu sudah dilaksanakan adanya rapat terbatas, bahkan Presiden bersama dengan sejumlah menteri kabinet ini sudah membahas khusus untuk permasalahan kondisi geopolitik yang terjadi antara Iran dan Israel ini. Ya, saya kira secara ekonomi ya, saya kira karena kita memiliki ketergantungan migas kita ya, di mana lebih dari 900 bahkan 1 juta barrel per hari kita impor, maka kita harus mencari sumber-sumber dari negara-negara yang memang tidak terpengaruh dari geopolitik ini begitu ya. Karena pasti dampaknya meluas begitu, karena akan ada 2 kubu besar, dan saya kira kita harus melihat source yang sumber migas kita yang jauh lebih aman begitu, karena kalau tidak pasti kita akan ada gangguan pasokan, dan ini akan membuat harga akan meningkat di dalam negeri begitu. Jadi kita harus mencari sumber lain. Yang kedua adalah dampaknya tentu saja upaya untuk inflasi dari sisi kenaikan harga nanti kita harus antisipasi dengan upaya-upaya menurunkan atau mensiasati mungkin kebijakan fiskal yang harus disiapkan, mengantisipasi kalau harga energi kenaikan berlebihan, karena ini mempengaruhi daya beli, mempengaruhi kemiskinan dan sebagainya. Jadi ada worst scenario yang harus disiapkan. Ini sama halnya ketika pada waktu konflik Rusia Ukraine harga minyak naik dan kita melakukan penyesuaian harga begitu di sisi kebijakan fiskal kita begitu. Nah, kemudian dari sisi perdagangan, saya kira kalau misalnya sebagian pasar kita terganggu di wilayah Timur Tengah dan beberapa jalur logistik, ya harus mencari negara-negara lain yang katakanlah ya lebih safe begitu, ataupun negara yang saat ini sebenarnya lagi bagus begitu, seperti halnya China sekarang yang diprediksi pertumbuhan ekonomi 2024 5%, ternyata kuartal pertama ini 5,3%. Nah, ini kan sebuah pasar berita yang baik, sehingga kita tidak tergantung oleh kawasan Timur Tengah saja, tapi negara-negara tradisional kita juga punya potensi ekspor yang lebih baik, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Tauhid selaku Ekonom Indef dan Direktur Eksekutif Indef. Selamat sore.